Salam jumpa pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Kawan-kawan, di permainan ini adalah permainan yang sangat menarik dari Levon Aronian menghadapi Alireza Firouzja. Dan bisa saya katakan jika almarhum Mikhail Tal masih hidup, pasti akan bangga dan cinta melihat permainan ini. Penasaran bagaimana permainannya? Tetap di Catur Talk Indonesia. Baiklah kawan-kawan, kita langsung ke permainan. Di sini Levon Aronian memulai langkah dengan pion ke E4 dan Alireza Firouzja pion ke J6. Alireza Firouzja sangat sering menggunakan pembukaan ini, yang pastinya ini merupakan salah satu pembukaan favorit dari Alireza Firouzja, yaitu dengan jelas pertahanan karokan D4, D5, kuda ke D2. Di dalam pertahanan karokan ini adalah variasi modern. Diharapkan jika nantinya pion berkembang dan ada pakuan, maka pion dapat maju. Di sini pion memukul pion, kuda memakan, gajah ke F5, kuda ke G3 mengancam gajah, gajah mundur ke G6, H4 menjebak gajah sehingga H6 membuka akses pelarian gajah ke depan, kuda ke F3 yaitu untuk bermanuver ke petak pusat dan mengancam gajah. Di dalam permainan menghadapi Jan-Christophe Duda, yaitu dengan jelas kuda ke D7 untuk mengontrol peta ini. Dan di sana juga kita analisa semisal langkah sembarang pion, yaitu langkah telat ya. Dan di sini saya akan mencoba menunjukkan salah satu langkah telat, yaitu dengan semisal menteri ke A5 skak, maka gajah menutup. Menteri ke 8 kembali, maka ini cukup berbahaya bagi hitam, di mana kuda ke E5. Ini adalah jebakan yang mungkin di dalam permainan Anda bisa terjadi menemukan variasi ini. Gajah ke H7, maka menteri ke H5. Ancaman skakmat. Pion menutup. Di sini kita tidak usah menyelamatkan menteri, tetapi gajah ke J4. Di mana apabila semangat pion langsung memukul menteri, maka skakmat ya. Dan apabila di posisi ini diketahui bahwa memukul menteri adalah skakmat dengan semisal pion ke E6, maka jelas di sini kita tidak menteri untuk melakukan skakmat seperti jebakan yang sudah saya tunjukkan sebelumnya, tetapi di sini kita menteri ke E2. Semisal pengembangan simple dengan kuda ke F6, maka di sini kita punya langkah yang luar biasa dengan kuda memukul pion, mengorbankan kuda. Dan kita lihat di sini memforking menteri dan benteng. Apabila raja memakan dan ini langkah normal, jelas menteri memukul pion skak, tiada pilihan kecuali raja ke G7, maka menteri ke F7 skakmat. Inilah trik yang dapat kita gunakan dalam menghadapi pertahanan karokan. Dan kita kembali ke partai aslinya. Sehingga di posisi ini langkah kuda ini cukup genting, sehingga kuda ke D7 adalah langkah wajib. Gajah ke D3 dengan jelas menukarkan gajah. Gajah memukul gajah, menteri memakan I6, mengaktifkan gajah ke depan. Gajah ke F4, di sini juga berencana mempersiapkan rokade panjang. Kuda ke F6, rokade panjang, gajah ke E7, persiapan rokade pendek. Kuda ke F1, kita lihat kuda ke F1 untuk mempersiapkan pion ke depan dan juga langsung membuka file G jika kita melakukan rokade. Menteri ke A5 dengan jelas ada memukul pion ke depan sehingga raja ke B1. Benteng ke D8 yaitu membuka ke diagonal D, di mana langsung menusuk ke menteri ke depan. Gajah ke C1 yaitu sebagai defender dapat mengembangkan pion dan juga fianchetto gajah. Kuda ke C5 langsung mengancam menteri. Kita lihat inilah fungsinya benteng sehingga langsung memaku pion. Menteri ke E2, kuda ke A4 langsung mengancam pion ke depan. C4, kita lihat di sini juga mempersiapkan menteri dan juga di sini mengontrol petak pusat. Di sini rokade. Jika kedua pemain rokade secara berseberangan, maka ini identik dengan permainan agresif. Kita akan saksikan siapa yang lebih kuat. Dan perlu diketahui teman-teman, ini adalah pada permainan Armageddon, di mana Levon Aronian mempunyai waktu sedikit lebih banyak dibandingkan hitam, yaitu 10 menit berbanding 7 menit. Jadi jika hasil dari permainan ini adalah draw, maka hitam adalah pemenangnya. Menteri ke C2, sesuai rencana kita lihat, dengan tetap memantau kuda dan juga memantau diagonal yang cukup penting bagi hitam. C5, langsung menukarkan pion pusat, gajah ke D2.
mengancam menteri. Menteri ke A6 tetap melindungi kuda. B3 mengusir kuda. Kuda ke B6, gajah ke C3. Kita lihat langsung mengambil alih diagonal yang cukup penting ke depan bagi putih. Pion memukul pion, kuda memakan pion. Kuda ke D7, mencoba mereposisi kuda ke petak yang lebih aktif. Levon Aronian melanjutkan dengan kuda ke E3. Kuda ke C5 sesuai rencana. G4. Kita lihat rencana sebelumnya untuk mendorong pion membuka file G. Kuda ke F4, memperkuatkan kuda satu sama lain. Di sini juga mengancam gajah dan juga mencegah untuk pion maju ke depan. Gajah mundur ke D2, kuda ke D6. Kita lihat teman-teman, kemungkinan juga di sini membuka akses gajah untuk mengambil diagonal yang cukup penting bagi hitam ke depan. Pion ke G5, dengan jelas di sini juga mengontrol atau mencegah gajah sesuai rencana sebelumnya. H5 tidak menerima. Menteri ke E2 mengancam pion ke depan. Dan di sini kuda ke E4. Apabila rencana dari hitam ialah apabila menteri memakan, maka jelas di sini kuda memakan pion. Tapi coba kita lihat, mungkin ada yang bertanya, mengapa tidak pion ke G6? Memang langkah sederhana ini juga cukup bagus, tapi putih mempunyai jebakan di posisi ini, yaitu dengan kuda ke F5. Apa yang harus dilakukan hitam? Kuda memukul kuda, kuda memukul kuda. Apabila di sini pion G yang memakan, maka cukup berbahaya di mana menteri memukul pion. Kita lihat, ada ancaman skakmat ke depan. F6 misalkan, maka pion memukul pion, membuka benteng ke depan. Gajah memakan misalkan, benteng ke G1. Gajah menutup, maka benteng memukul gajah skakmat. Oleh karena itulah di posisi ini, pion G tidak mungkin memakan, yaitu dengan pion E, maka jelas gajah akan hilang kembali. Dan kita lihat juga di sini putih mempunyai keaktifan di sini dengan tempo mengancam kuda dan juga dapat bermanuver langsung menguasai diagonal yang cukup penting bagi hitam. Dan kita kembali ke partai aslinya. Oleh karena itulah Alireja tidak melindungi pion tetapi dengan kuda ke E4. Di sini benteng ke G1. Dengan jelas apabila nantinya menteri memukul pion ini, maka kuda tidak memforking lagi benteng. Tapi sebenarnya kawan-kawan, di posisi ini dibahas juga secara live bahwa menteri memukul pion adalah langkah terbaik. Karena memang ini Armageddon dan juga waktu cukup sedikit, maka sangat sulit untuk menemukan langkah terbaik dan melakukan analisa yang cukup dalam. Semisal kuda memukul pion memforking kedua benteng, maka kuda memukul pion. Kita lihat juga memforking kedua benteng. Apabila di sini pion memukul, maka jelas ada G6. Maka tiada langkah lagi dari hitam untuk mencegah skakmat kawan-kawan. Namun rupanya kita kembali. Di mana di posisi ini benteng ke G1. Alireja melanjutkan dengan menteri ke A5 dengan jelas mendukung kuda ke depan sehingga benteng ke D3. Mencoba untuk mengontrol petak yang cukup penting supaya kuda tidak dapat bermanuver. Kuda ke C5 mencoba mengancam benteng ke D2. Kuda kembali ke E4, maka benteng ke C2. Kita lihat, tetap mengontrol kedua petak yang cukup penting bagi kuda ke depan. Benteng ke E8. Di posisi ini, menteri memukul pion. Coba kita kembali sebentar, ada juga opsi yang lebih baik dengan kuda memukul pion, teman-teman. Lihat langkah ini. Apabila di sini, semisal hitam menerima pengorbanan ini, barulah menteri memukul pion. Dilanjutkan dengan memajukan pion dan ancaman skakmat seperti sebelumnya. Dan ini cukup powerful dan jelas di sini putih sangat unggul. Dan kita kembali ke partai aslinya. Di mana Levon Aronian langsung memukul pion dan di sini kuda ke D2 skak. Raja ke C1, kuda ke E4. Dengan jelas memperkuat kuda satu sama lain. Mungkin karena keterbatasan waktu, putih memainkan percaya atau tidak dengan pion ke C5. Dan komputer pun menunjukkan ini adalah langkah blunder kawan-kawan. Kita kembali ke partai aslinya. Di posisi ini, kuda ke F5 adalah langkah terbaik. Dengan ancaman ke pion ke depan. Semisal pion memukul kuda dan menerima pengorbanan, maka jelas G6. Ancaman skakmat. Menteri memukul pion misalkan, ancaman skakmat juga bagi putih, maka di sini putih lebih dulu kawan-kawan, di mana pion memukul skak, raja berpindah ke F8, maka gajah memukul pion.
skakmat. Dan kita kembali. Di posisi ini pion ke C5. Dan Alireja memainkan dengan G6. Kembali mengancam menteri. Sebelumnya di sini hitam sudah kembali unggul, yaitu dengan menteri memukul pion, teman-teman. Ancaman skakmat. Apa yang harus dilakukan putih? Benteng terpaksa harus memukul kuda ini, di mana kuda ini supporting bagi menteri melakukan skakmat, maka kuda memukul benteng. Raja memakan, menteri memakan gajah skak. Raja tidak mungkin ke D3 karena benteng memukul kuda skakmat, maka raja ke I1, benteng tetap memukul kuda. Dan kita lihat di sini hitam sangat unggul. Dan kita kembali ke partai aslinya. Dan sebagai pengingat, ini adalah permainan Armageddon, sehingga dari keterbatasan waktu, kedua pemain membuat langkah pasti, dan di sini adalah G6 mengusir menteri. Dan untuk menyeimbangkan permainan, Levon Aronian menemukan taktik, yaitu dengan menteri ke H8 skak. Tiada pilihan kecuali raja memakan, maka kuda ke C6 open skak. Raja kembali ke G8, kuda memukul menteri. Dan permainan kembali sebanding. Dan kita ingat, jika permainan sebanding justru hitam lebih baik, karena ini Armageddon. Kuda ke F3 mengancam benteng, benteng ke D1. Kuda memukul pion. Benteng memukul benteng, benteng memukul benteng. Gajah ke F6, gajah memukul gajah. Di sini senang saja Alireja menerima pertukaran karena ia hanya membutuhkan draw. Pion memakan B6. Dengan jelas di sini mengusir kuda dan juga memperkuat kuda ke depan. Kuda ke C6 mengancam benteng sehingga benteng ke D7. Benteng ke C4, raja ke H7. Mencoba untuk mengamankan raja. Raja ke B2, kuda ke D2. Mengancam benteng, benteng ke D4, benteng memukul benteng. Kuda memukul benteng, kuda ke E4. Kita lihat memforking kedua pion. Sehingga Levon Aronian melanjutkan dengan kuda ke G4 melindungi kedua pion, kuda ke D3 skak. Raja ke C2, kuda memukul pion. Jelas di sini Alireja menukarkan perwiranya. Kuda memukul kuda, kuda memukul kuda, kuda ke C6 mengancam pion, kuda ke E4 kembali mengancam pion. Kuda memukul pion, kuda memukul pion, A4. Kuda ke D5, kuda ke C6, F6. Di sini jelas Alireja juga membuat struktur pion yang cukup kuat sehingga juga mempromosikan pion ke depan. B4, G5. Pion H memukul pion memukul pion, raja ke D3. G4, A5. Dan di sini Alireja mempunyai langkah yang cukup powerful, kawan-kawan, yaitu dengan kuda memukul pion. Dan ini melakukan skak. Apa yang harus dilakukan oleh putih di posisi ini? Percaya atau tidak, di mana dalam partai aslinya setelah raja berpindah, maka di sini juga tepat Levon Aronian menyerah. Karena selain waktunya yang sudah sekarat, di sini juga tidak dapat lagi untuk memenangkan permainan. Pilihannya adalah draw atau jelas hitam sudah lebih baik. Di posisi ini semisal kita lihat kuda memukul kuda menerima pengorbanan, maka jelas pion memakan. Ini adalah draw ya, karena kuda tidak dapat melakukan skakmat. Dan apabila di posisi ini semisalkan dilanjutkan sebelumnya raja berpindah ke D4, maka jelas kuda akan memukul kuda. Justru hitam kembali lebih baik. Dan untuk itulah kawan-kawan, di posisi ini Levon Aronian menyerah dan selamat kepada Alireja Firouzja memenangkan permainan. Dan jelas ini adalah magician dari Iran, penerus Mikhail Tal, magician dari Riga. Dan semoga permainan ini bermanfaat untuk kita semuanya dan menginspirasi bagi kita di dalam bermain catur selanjutnya. Seperti biasa di akhir permainan kita memberikan puzzle, selamat menjawab di kolom komentar. Ini dia teman-teman puzzle-nya, temukan langkah terbaik bagi putih dan memenangkan permainan. Silahkan tuliskan jawaban Anda secara lengkap di kolom komentar dan kami akan memilih dan mengepin bagi jawaban yang benar sehingga dapat dilihat oleh semua sahabat pecinta catur. Baiklah kawan-kawan, demikianlah permainan catur hari ini dari Catur Talk Indonesia dalam agenda Altibox Norway Chess 2020. Semoga bermanfaat dan mari kita support channel ini dengan cara like, subscribe, dan share sehingga semakin banyak orang dapat menemukan video ini.
Dan mari tentunya kita support terus percaturan kita Indonesia yang semakin jaya. Salam Catur Talk Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.